Pernah melihat orang yang tampaknya begitu jauh dari Tuhan, bahkan tidak pernah pergi ke gereja, tapi hidupnya kelihatan bahagia, dia kaya, bisa liburan ke sana ke sini, dia punya banyak uang, tampaknya keluarganya harmonis, sementara orang yang rajin ke gereja, orang yang aktif untuk pelayanan malah tampaknya, aduh, ditipu habis-habisan, hidupnya susah menderita, hidupnya bahkan tampak begitu terbeban. Lalu di mana letak keadilan Tuhan? Dalam video ini, Romo tergelitik dengan satu pertanyaan dari seorang sahabat Romo, mengapa sih orang baik selalu kelihatan menderita? Di mana letak keadilan Tuhan? Apa yang bisa kita coba mengerti dari fenomena betapa banyak orang-orang baik yang soleh, rajin berdoa, baik hati, namun hidupnya seakan-akan penuh cobaan. Aduh, kita pun mungkin bertanya seperti pemazmur ya dalam dalam kitab Ayub itu ya. Eh, di Ayub bab 21 ayat 7, mengapa orang fasik hidup menjadi tua bahkan bertambah kuat? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang wajar, bukan karena kurang iman, tetapi ini secara manusiawi menjadi seruan jujur dan hati yang mencari Allah dalam kebingungan. Mari kita dalami pertanyaan-pertanyaan ini dengan refleksi singkat. Romo ingin undang Anda untuk berdoa sebelum pengajaran ini. Teman-teman yang diberkati Tuhan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Aduh, sekali lagi ya, pernah nggak melihat fenomena orang yang tampaknya dekat dengan Tuhan, tapi aduh hidupnya kelihatan begitu susah. Sementara orang yang jauh dari Tuhan, kaya raya, ampun, tajir melintir. Maka mari kita baca ya, misalnya kitab Ayub bab 1 ayat 8 sampai 12, ayat 20 sampai 22 ya, Romo baca ya. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Maka Ayub pun bangun lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Mengapa orang benar seperti Ayub itu menderita ya? Seperti diizinkan oleh Tuhan supaya iblis menggocoh dia gitu ya. Saya nggak punya satu jawaban yang sederhana, eh, karena apa? Karena misteri mengapa orang baik menderita ini hanya bisa kita pahami dalam terang salib Kristus. Ada beberapa poin yang mungkin baik kita renungkan ya teman-teman. Yang pertama, semua penderitaan, semua luka yang kita alami di dunia ini adalah konsekuensi dari dosa asal. Kita hidup di dunia yang telah jatuh dalam dosa pertama. Keharmonisan antara Allah, antara manusia, antara kita dengan alam, kita dengan Tuhan itu menjadi rusak. Akibatnya buah dosa adalah maut kan? Figurasi dalam kitab Kejadian itu memberi kita gambaran yang sangat kuat. Saya yakin ya kitab Kejadian itu bukan pertama-tama dimaksudkan untuk memberi wawasan historis gitu ya. Memberi fakta historis bahwa manusia itu diciptakan dari debu tanah. Ini kenyataan yang benar-benar harus diterima, bukan. Saya melihatnya sebagai figurasi dari atau gambaran dari bagaimana kematian bisa masuk. Bagaimana penderitaan bisa masuk ke dalam hidup manusia. Dalam dunia yang terluka ini, penderitaan tidak memilih-milih orang loh.
Hujan turun atas orang benar dan orang jahat katanya kan. Jadi musibah itu bisa menimpa siapa saja. Tapi yang jelas mengapa kita menderita, kita bisa melihat bagaimana manusia salah menggunakan kehendak bebasnya yang adalah buah dari cinta. Jadi Tuhan begitu sayang pada umat manusia sampai dia membiarkannya bebas memilih untuk mencintai Allah kembali atau mengikuti insting manusiawinya yang membuat dia jatuh dalam dosa. Dan apa yang dipilih oleh Adam dan Hawa? Yang dipilih oleh Adam dan Hawa adalah menentang perintah Tuhan. Sehingga maut datang, sehingga penderitaan itu hadir. Jadi seringkali kita balik bertanya ya, lalu apakah bisa dikatakan Romo bahwa orang yang benar itu ternyata adalah orang yang berdosa? Oh tidak, Romo tidak mengatakan hal itu. Romo hanya ingin mengatakan bahwa semua jenis penderitaan itu melekat dalam kondisi manusiawi kita. Selama Anda itu punya pusar, selama Anda itu punya pusar ya, aduh pusar saya udah nggak kelihatan lagi. Selama Anda punya pusar, Anda itu termasuk lemah, termasuk Anda hadir dalam kodrat kelemahan yang membuat kita menderita. Andai kata dulu memang Adam dan Hawa itu tidak jatuh dalam dosa asal, wah mungkin kita akan berbahagia itu selalu di surga. Kita tidak mengenal rasa malu karena tidak ada rasa bersalah toh. Tetapi ketika manusia makan buah terlarang, dia tahu bahwa dia menentang perintah Allah. Dia tahu bahwa dia mengadakan permusuhan dengan Tuhan, lalu apa yang terjadi? Rasa bersalah itu menyelinap. Dan itulah akar dari penderitaan kita. Lebih dari rasa sakit, menjadi tua, lebih dari penderitaan batin, sebetulnya penderitaan yang paling eksistensial menurut saya adalah kesadaran manusia saat dirinya berada jauh dari Tuhan. Tapi Romo, orang-orang benar itu kan justru berada dekat dengan Tuhan, Romo. Iya, tapi selama kita ini manusia yang hidup, sekali lagi, kita ambil bagian di dalam kelemahan dosa asal itu. Nah, itu yang menyebabkan kita jatuh ya. Dan sakramen baptis yang menghapus dosa asal itu memang membuang dosa asal seluruhnya dengan sakramen baptis. Tetapi akibatnya yaitu penderitaan-penderitaan manusia masih ada, dan setiap orang, baik yang benar maupun yang tidak benar, punya potensi untuk merasakan penderitaan itu. Jadi kalau kamu pikir-pikir lagi, bukan hanya orang benar yang menderita loh. Orang yang tidak benar, lebih-lebih orang yang jauh dari Tuhan, orang yang berdosa, itu merasakan penderitaan yang jauh lebih eksistensial, jauh lebih mengerikan, mengalami kematian yang sebelumnya mati dia sudah merasakan kematian. Karena apa? Dia tidak mampu merasakan cinta, dia tidak bisa merasakan kehangatan kasih yang sejati di dalam Allah. Dia jauh dari konsep pengampunan, dia jauh dari konsep Allah yang memeluk. Dan penderitaan macam ini seringkali oleh para ahli spiritual dikatakan semacam kesepian yang tidak bisa diberi nama. Jadi jangan kamu pikir orang-orang yang jauh dari Tuhan itu hidupnya bahagia, di Instagram tuh happy-happy. Di Instagram itu kelihatannya mereka couple yang paling bahagia, nggak pernah ke gereja tapi happy. Tapi sebetulnya deep down, kalau mereka bisa melihat struktur batin dengan lebih holistik, ada sesuatu di dalam yang menggedor-gedor hati mereka, yang mereka bisukan, mereka tulikan. Dan ini, teman-teman,
sejenis penderitaan yang lain. Apa yang mau Romo katakan? Walaupun kelihatannya orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu tampak menderita, menurut ukuran dunia, tetapi kita nggak bisa menyangkal bahwa justru orang-orang yang jauh dari Tuhan merasakan penderitaan yang jauh lebih dalam, jauh lebih merasuk dari dalam. Itu poinnya. Lalu mari kita juga analisa ya. Kita seringkali, ini poin kedua Romo, kita seringkali jatuh dalam mitos teologi kemakmuran itu. Iman itu dijadikan seperti kayak vending machine itu loh, mesin yang untuk jual otomatis itu, masukkan koin, pilih mau minuman apa, dipencet, lalu nanti minumannya keluar gitu. Seringkali kita kan berpikirnya kayak vending machine itu. Kalau saya berdoa, masukin koin, lalu Tuhan akan memberi saya kesehatan, Tuhan akan memberi saya kesuksesan. Itu definisi dari teologi kemakmuran, seolah-olah apa yang saya lakukan akan menghasilkan berlipat-lipat ganda untuk diriku. Kitab suci, terutama tadi kisah Ayub yang Romo kutip, nanti silakan baca sendiri ya, kitab Ayub ya, itu sangat menarik. Dengan tegas, kitab suci menolak gagasan ini. Romo tahu ada begitu banyak pendeta-pendeta yang mengangkat teologi kemakmuran ini. Give more, berikan lebih, and you will receive the abundance. Kamu akan menerima berkat-berkat yang berlimpah. Tapi itu bukan ajaran Kristiani. Ya kan? Kalau kamu baca kitab Ayub itu satu yang sangat mengesan ya. Sahabat-sahabatnya Ayub. Nanti dari awal sampai akhir selalu ada orang-orang yang mendaku diri sahabat Ayub. Kamu baca dengan jeli. Di awal-awal sahabat Ayub ketika melihat Ayub itu menderita dengan begitu hebat, mereka itu bersikukuh bahwa Ayub itu pasti berbuat dosa besar sehingga dia menderita kayak gini. Tapi Allah sendiri kan bersaksi, Ayub ini saleh dan jujur, hambaku yang baik dan setia. Tapi Tuhan izinkan Ayub mengalami penderitaan-penderitaan yang luar biasa. Artinya apa? Logika dunia yang seringkali di make up dengan alasan-alasan teologis menjadi teologi kemakmuran, itu kan mengatakan kalau kamu buat buruk, maka kamu akan menderita. Kalau kamu berdosa, maka kamu akan hidupmu akan susah. Nggak selalu begitu. Jadi jangan cepat menghakimi orang-orang benar yang menderita sebagai orang-orang yang berdosa. Itu kan persis kayak sahabat Ayub yang menuduh dia berdosa. Wah, ini nggak benar ini. Dia ini aktivis, tapi karena begitu menderita hidupnya, maka wah ini pasti dia ini hanya cari nama sehingga Tuhan menghukum dia gitu. Aduh, cepat sekali orang berkomentar jahat ya tentang orang lainnya, terutama yang menderita. Alih-alih kita berbelas kasih, kita membantu, kita malah cenderung untuk menunjuk jari. Kita cenderung untuk menghakimi. Karena apa? Ini loh, logika transaksi tadi, logika transaksi vending machine. Jadi jangan berpikir bahwa orang yang menderita tadi itu pasti karena dia berbuat dosa besar. No. Dan pula jangan pikir bahwa dengan memberi lebih untuk gereja, perpuluhan, per20-an, per50-an, lalu kamu akan mendapat berkat yang berlimpah-limpah. No, bukan itu poinnya, teman-teman. Iman yang sejati itu bukan transaksi untuk mendapatkan kenyamanan di dunia. Kalau kamu memberi dari rasa syukurmu, berikanlah tanpa mengharap kembali. Kalau kamu memang ingin menyumbang, beramal, jangan pakai motivasi bahwa ini adalah untuk apa? Oh, ini demi kekayaan yang lebih lagi. Enggak gitu cara pikirnya.
Kamu boleh bernasar, kalau nanti aku dapat anak, aku akan menyekolahkan satu orang anak yatim. Boleh bernasar seperti itu. Tapi jangan jadi ukuran pertama-tama gitu loh. Karena apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita lakukan di dunia, itu nggak laku untuk nyogok Tuhan. Maka memberi itu harus dari rasa syukur. Memberi itu harus dari rasa terima kasih. Bukan untuk transaksi mendapatkan yang lebih gede gitu. Ya. Dalam untung dan malang kita dipanggil untuk setia. Maka kan menarik apa yang dikatakan dalam kitab Ayub. Ayub berkata, kalau aku mau menerima yang baik dari Tuhan, mengapa aku ingin menolak yang buruk? Kalau aku menerima yang baik, mengapa aku menolak yang buruk dari Tuhan? Artinya apa? Iman sejati itu soal konsistensi. Iman sejati itu soal relasi. Iman sejati itu soal kesetiaan antara saya dengan Tuhan dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, dalam keadaan apapun juga. Bahkan pada saat kita, walaupun sebagai orang benar, kita mengalami penderitaan. Poin ketiga, lalu bagaimana kita bisa mengerti penderitaan bagi orang benar? Kita hanya bisa mengerti lewat salib Kristus. Salib Kristus inilah inti iman kita. Allah tidak memberi jawaban logis pakai silogisme A, B, C. Karena apa? Ukuran dunia tidak bisa dipakai untuk mengerti absurditas penderitaan. Kata Albert Camus, penulis novel Sampar yang sangat terkenal itu, penderitaan itu absurd, tidak bisa dimengerti sama sekali. Mungkin karena kita tidak cukup bahasa dan logika untuk dapat mengerti mengapa orang benar mengalami penderitaan, maka Allah memberi jawaban yang luar biasa, jawaban yang personal, dengan turun ke dunia, firman-Nya menjadi manusia. Firman-Nya memeluk kelemahan kita. Firman-Nya memeluk rasa sakit manusia. Firman-Nya memeluk salib. Pada akhirnya kita bisa melihat Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya orang yang sangat benar. Benarnya itu 1000% sempurna. Ia tidak berdosa sama sekali. Dia firman Allah yang menjadi manusia, tapi justru dia yang mengalami kejadian yang paling buruk. Difitnah oleh orang-orang yang paling dekat dengannya. Dihianati oleh lingkaran murid-murid yang dia percaya. Disiksa oleh orang-orang yang baru saja berkata, Hosana putra Daud. Pada Minggu Palma, Tuhan Yesus disambut masuk gerbang Yerusalem. 5 hari kemudian, mereka melempari dia, meludahi dia, menyalibkan dia. Justru mungkin karena penderitaan itu adalah misteri yang absurd, yang tidak bisa dijelaskan dengan ukuran dunia, maka Allah sendiri masuk ke dalam misteri penderitaan. Dia merasakan kepedihan kita, dia merasakan kesakitan kita, dia merasakan buah dari dosa asal kita, dia merasakan kematian bahkan. Di atas kayu salib Allah bahkan merasakan kesepian. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Di atas kayu salib ia bersolidaritas dengan semua orang benar yang menderita. Ini mungkin sebabnya Kristianitas menjadi agama yang begitu indah, tapi juga begitu sulit untuk diimani. Betapa tidak, kita punya Tuhan yang mati setengah telanjang. Kita punya Tuhan yang bisa mati. Anda bisa bayangkan itu skandal, itu luar biasa itu.
Salib itu kebodohan bagi orang Yunani, hukuman bagi orang Yahudi. Sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Tapi inilah yang menyebabkan iman Kristiani elegan. Karena alih-alih dia berpikir relasi dengan Tuhan seperti vending machine, iman Kristiani percaya bahwa relasi dengan Tuhan adalah relasi yang membebaskan. Ketika memeluk salib, ketika mengafirmasi penderitaan dalam terang salib, manusia menemukan makna terdalam. Manusia menemukan kemenangannya. Manusia tidak dipatahkan oleh kondisi biologisnya. Dia tidak dipatahkan oleh kematiannya, oleh penyakitnya, oleh air matanya. Manusia bisa menemukan harapan menang di dalam salib Kristus. I think that what makes Christianity the best religion ever. Kayaknya ini yang membuat iman Kristiani berbeda dari banyak iman yang lain. Tanda kutukan menjadi tanda kemenangan, kubur kosong yang penuh air mata menjadi tanda kebangkitan. Engkau lihat paradoks-paradoks yang luar biasa itu. Sehingga dalam terang Kristus kita baru bisa mengerti bahwa penderitaan orang benar kadang-kadang berlaku seperti, ini poin keempat Romo, seperti api pemurnian, api ujian. Seperti emas yang dimurnikan dalam tanur api. Penderitaan bisa menjadi alat pemurnian untuk hidup kita. Mengapa? Karena dalam kenyamanan seringkali kita jatuh dalam kesombongan. Aku mampu, aku bisa sendiri, aku hebat, aku kuat. Tapi dalam penderitaan yang kadang-kadang tidak bisa kita temukan solusinya, kita dipaksa berlutut. Kita sadar bahwa kita ini rapuh, kita bergantung pada kuasa yang lebih tinggi. Penderitaan yang memurnikan itu mengikis egoisme kita. Kita nggak lagi berpikir tentang aku hebat, aku kuat. Tapi kita dibentuk dalam kerendahan hati, kesabaran, menjadi pribadi yang lebih berempati pada penderitaan orang lain. Isn't it amazing? Jadi apa poinnya? Kadang kalau orang benar menderita, justru Tuhan sedang membentuk dia untuk sesuatu yang lebih mulia, lebih indah, lebih kudus daripada penderitaannya. Dan ini yang menyebabkan harapan tidak pernah mengecewakan. Dalam Kristus, harapan tidak pernah mengecewakan. Tema jubileum kita kan yang akan segera berakhir. Spes non confundit. Harapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Dan yang kelima tentu saja dalam salib kita bisa mengerti bahwa penderitaan itu menyelamatkan. Bagi iman Katolik ini poin kunci. Penderitaan kecil-kecil yang kita bawa, salib kecil-kecil yang kita panggul. Kalau disatukan dengan penderitaan Kristus, itu nilainya menjadi tak terhingga. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 1 ayat 24, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Paulus mengatakan bahwa penderitaanku ketika kusatukan dengan penderitaan Kristus menjadi berkat untuk jemaat. Dan kita lihat bagaimana akhir Santo Paulus dipenggal di kota Roma. Kenangannya luar biasa. Kepalanya bergulir 3 kali menurut legenda, lalu jatuh keluar 3 mata air. Dan lihat bagaimana kesaksian kemartiran Santo Paulus membawa keselamatan jutaan orang, miliaran bahkan orang di sepanjang sejarah gereja 2000 tahun. Membawa keselamatan miliaran orang. Akhir yang tragis dari Santo Paulus mungkin begitu ngilu untuk dipikirkan kalau pakai logika dunia. Bagaimana mungkin dia dipenjara, disesah, dia akhirnya dihukum mati.
Tapi lihat berkatnya 2000 tahun. Kita masih menghormati nama Santo Paulus, bukan? Akhir yang tragis menurut ukuran dunia, penderitaan yang begitu mengerikan di dalam Kristus menyelamatkan banyak orang. Apa maksudnya ketika Santo Paulus mengatakan bahwa aku bersuka cita boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus? Loh, emangnya penderitaan Kristus masih kurang, Romo? Ya enggak, penderitaan Kristus sudah sempurna dan penderitaan Kristus itulah yang menebus umat manusia. Tapi Paulus hendak mengatakan bahwa Kristus sampai hari ini mengizinkan kita anggota tubuhnya, gereja, untuk berpartisipasi dalam karya penyelamatannya. Ketika orang benar menderita dengan sabar, mempersembahkannya kepada Tuhan, ia sedang ikut memikul salib bagi keselamatan dunia, sehingga air matanya, doanya, keluh kesahnya di depan Tuhan, rosarionya dengan bibir bergetar, dengan hati yang menyembah dengan penuh rasa sedih, itulah semua menjadi doa yang hidup, yang berdenyut, yang lahir dari pergumulan yang eksistensial. Dan ini kalau disatukan dengan penderitaan Kristus, ini bisa menjadi misteri penyelamatan yang luar biasa. Ini hebat mah ini. Orang-orang Katolik ya, saya kasih tahu ya, waktu para imam masuk dalam liturgi persiapan persembahan, kami mengangkat roti gandum tak beragi, mengangkat anggur. Ketika persiapan persembahan itu ya, terpujilah Engkau Tuhan Bapa. Terpujilah Engkau yang memberikan gandum ini, terpujilah Engkau yang memberikan anggur ini. Itu yang Anda buat, itu bukan hanya kolekte tahu. Bukan cuma masukin rupiah. Kemarin ada yang lucu di grup peziarah Romo. Romo lagi misa di Wina itu ya, di Vienna, di Austria. Lalu Romo jadi konselebran untuk misa bahasa Inggris mingguan. Barusan kemarin, hari Minggu ini. Dan ada seorang staf KBRI yang akhirnya mengenal rombongan kita orang dari Indonesia karena dia lihat ternyata di box kolekte yang diedarkan itu ada duit goceng. Kok ada duit rupiah di Austria? 5.000 rupiah tapi bukan euro. Jadi kaget dia, loh kok ada uang rupiah, berarti ada orang Indonesia. Nah, jadi bukan itu, kembali, bukan itu yang Anda lakukan. Yang Anda lakukan bukan hanya menaruh duit ke kotak kolekte, lalu menikmati paduan suara yang begitu indah. Kalau masih bulan muda, masih duitnya masih tebel, kantongnya masih tebel, lagunya semua bunga ikut bernyanyi. Minggu kedua, oh masih ada duit, sungai mengalir tiada henti-hentinya. Minggu ketiga, hanya ini Tuhan persembahanku. Minggu keempat udah krisis, Tuhan berikanlah. Jadi bukan hanya Anda memasukkan kolekte, tapi Anda bersama para imam yang mengangkat dan memberkati roti, gandum tak beragi, anggur sebagai bahan ekaristi. Anda menyiapkan, Anda katakan dalam hati Anda, Tuhan, minggu ini banyak hal berat dalam hidupku. Tapi aku mohon rahmat, supaya aku boleh menyatukan semua yang berat di pekan ini, di dalam ekaristi ini, ku persembahkan kepadamu. Itu doanya.
Atau kalau Anda bahagia di pekan itu, Tuhan, minggu ini aku merasa bahagia. Banyak rahmat aku dapat. Aku persembahkan bersama roti dan anggur ini. Jadi hidupmu dalam misa itu benar-benar disatukan, dipersembahkan. Dan ini yang indah dari liturgi Katolik. Oke? Nah, sekarang udah tahu ya. Jadi pertanyaannya lalu, Romo, gimana dong kalau orang benar menderita, lalu keadilan Tuhan ada di mana, Romo? Romo mah nggak tahu. Yang jelas, Romo yakin bahwa hidup kita itu tidak berakhir di lubang kuburan. Hidup itu dilanjutkan dalam hidup yang kekal. Hidup ini hanya sementara kok di dunia ini. Hanya perjalanan singkat. Dan keadilan Tuhan yang sejati, keadilan Tuhan yang penuh, tidak selalu bisa terjadi di dunia ini. Seringkali keadilan menurut konsep manusia itu tanda petik tertunda. Bagi orang benar yang menderita, Tuhan menjanjikan sesuatu yang lebih besar. Kitab Wahyu bab 21 ayat 4. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Para martir keren ya. Adalah contoh yang sangat luar biasa. Di tahun-tahun ini kita melihat pembantaian orang-orang Kristiani yang jumlahnya begitu mengerikan. Tetapi yakinlah, mereka mungkin kalah di mata dunia. Mati secara mengenaskan. Anda nanti coba Google ya, penganiayaan orang Kristiani, penganiayaan terhadap orang Kristiani di Nigeria, di Sudan itu luar biasa. Di Gaza itu luar biasa. Tapi mereka semua adalah pemenang di mata Tuhan. Mereka menerima mahkota keabadian, ya dan amin. Itu beberapa poin yang Romo ingin bawakan dalam renungan kali ini. Bagi engkau yang sedang menderita, satu, jangan merasa ditinggalkan. Jangan merasa kamu dihukum oleh Tuhan. Ingatlah Ayub. Ingatlah Tuhan Yesus. Doakan apa yang menjadi doanya di Taman Getsemani. Ya Bapa, kalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi jadilah bukan menurut kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Pasrahlah. Ada kekuatan besar yang tidak akan pernah mengecewakanmu. Oke? Serahkan penderitaanmu. Tadi Romo udah ngajarin kan, bagaimana Ekaristi bisa menjadi tempat di mana penderitaanmu bersatu dengan kurban Kristus di atas altar. Satukan rasa sakitmu dengan luka-luka Kristus. Jadikan itu penderitaanmu, air matamu, pergumulanmu itu untuk pertobatan orang-orang berdosa, untuk jiwa-jiwa di api penyucian, untuk anakmu yang nakal, untuk orang tuamu yang keras hati, untuk mertuamu yang galak. You bisa pakai penderitaanmu untuk memberkati banyak orang asal kamu menyatukannya dengan penderitaan Kristus. Dan yang paling penting, jangan membandingkan hidupmu dengan rumput tetangga yang lebih hijau. Sampai kapan kamu mau banding-bandingin hidupmu dengan hidup tetangga? Nggak happy tahu. You kan nggak lihat isi rumah tangga mereka gimana. Fokus pada relasi personalmu dengan Yesus dan itu udah lebih dari cukup. Jangan banding-bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Dia loh jauh dari Tuhan tapi hidupnya happy. Ya itu yang kamu lihat di Instagram. Kamu nggak tahu gimana rasa hatinya yang tercerai-berai, yang selalu khawatir dikejar KPK. Kamu nggak tahu gimana rasa hatinya yang yang nggak mengalami damai sejahtera. Oke? Jadi jangan banding-bandingin. Dan bagi Anda
yang melihat orang benar yang sedang menderita, gak usah jadi kayak sahabatnya Ayub, menghakimi. Ih, kau pasti berdosa lo. Ih, kau pasti buat salah lo. Kita cenderung terdorong untuk memberi nasihat-nasihat teologis yang dangkal. Lu kurang doa kali. Kamu mungkin kurang novena ini kali. Capek deh. Niatnya mau nolong, niatnya mau comforting, mau membuat orang lain kuat gitu, tapi malah hadir sebagai toxic positivity. Kayaknya positif terus mindsetnya, tapi malah nggak berempati, malah menyakitkan. Ya, ih kamu mah udah doa nggak bisa hamil-hamil, mungkin karena kamu nanti kalau jadi orang tua itu nggak bener gitu. Capek deh. Banyak sekali orang-orang yang tanpa sadar maunya mendukung, tapi bibirnya itu ternyata menyakitkan. Maka jangan jadi kayak sahabatnya Ayub, melihat hanya menurut ukuran manusia. Jadilah seperti Bunda Maria, seperti Santo Yohanes, murid Yesus di kaki salib. Mereka hadir, tidak ada kata-kata, menemani dalam diam, memberi dukungan doa. Tugas kita yang melihat orang-orang benar yang menderita, hadir sebagai wajah belas kasih Tuhan, bukan menjadi hakim. Akhir kata, penderitaan adalah absurditas manusia kalau kita hanya melihatnya dalam kacamata manusia. Penderitaan bagi orang-orang benar bisa menjadi skandal bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi bagi orang yang beriman, kita justru masuk lebih dalam misteri Paskah pada Allah yang memilih memeluk penderitaan itu. Dan itulah indahnya iman Kristiani. Tuhan tidak menjanjikan badai. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa badai, maksud Romo. Tuhan tidak menjanjikan bahwa hidupmu akan selalu bahagia. Tapi Dia berjanji bahwa Dia akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Maka imanmu tidak diukur dari seberapa bebas kamu dari penderitaan, tapi seberapa erat kamu berpegang pada tangan Yesus ketika badai menerjang hidupmu. Doa yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Rahim, kalau seringkali kami ingin menyerah dan mengatakan cukup terhadap penderitaan-penderitaan kami mohon rahmat keberanian. Kami mohon rahmat terang. Supaya mata batin kami melihat hal-hal yang lebih mendalam. Melihat jejak kaki-Mu di tengah badai kehidupan kami. Yakinkan kami Tuhan, dalam air mata kami dimurnikan, kami menjadi lebih dekat dengan Engkau. Dan kami yakin percaya Tuhan bahwa hidup kami yang singkat ini boleh memberkati orang lain, walaupun tampaknya kecil, absurd, penuh penderitaan. Tapi ajari kami untuk berpegang pada tangan-Mu. Kami mohon Tuhan berkat-Mu untuk teman-teman yang di luar sana yang sakit, yang menderita, yang mendengarkan pengajaran ini, yang sedang bergumul dengan kesulitan finansial, yang sedang bergumul Tuhan dengan sakit penyakit mereka, relasi yang rusak, yang sedang bergumul dengan godaan-godaan, dengan relasi yang tidak sehat, dengan kekuatan-kekuatan kegelapan Tuhan, kami mohon semoga pengalaman-pengalaman ini membuat kami menjadi pribadi yang lebih mengandalkan Yesus, Putra-Mu, Sang Firman yang memeluk salibnya. Diberkatilah saudari-saudaraku dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.